Dan hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab. Dia mendengar langsung dari Nabi. Apa kata Nabi kepadanya? Kata Nabi, "Idza mata ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian meninggal, "fala tahbasuhu wa asri'u bihi ila qabrihi." Jangan kalian menahannya. Jangan ditahan lama-lama jenazah itu sampai 2-3 hari masih di rumah karena menunggu anak pulang dari luar negeri. Jangan ditahan, kata Nabi. Wa asri'u ila qabri, segerakan untuk dimakamkan. Lalu setelah dimakamkan apa? Wal yaqra 'inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Hendaklah di sisi kepalanya dibacakan surah Al-Fatihah. Wa 'inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi. Adapun di sisi kakinya dibacakan akhir surah Al-Baqarah. Di mana itu? Inda fi qabrihi, di kuburnya, dekat kuburan itu. Siapa yang menyebut itu? Nabi. Jadi orang yang mengatakan tak boleh baca Quran untuk mayit, gimana dia memahami hadis ini? Namun kata dia, di ujungnya dia katakan, was-shawabu annal jami' yasilu ilaihi. Adapun pendapat yang benar, nah ini langsung diklaim nih. Pendapat yang benar tentang ini, semua ibadah itu sampai kepada mayit. Syekh Ibnu Taimiyah itu berpendapat. Sementara yang meyakini tak sampai ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Itu masalah. Muridnya memang tak beradab sama gurunya. Dia ambilnya kesimpulan sendiri, tak sampai. Banyak lagi, Ibnu Qayyim juga begitu. Muridnya langsung mengatakan sama, tapi muridnya yang jauh-jauh ini yang tak sampai katanya. Kalau muridnya langsung, Ibnu Qayyim mengatakan sampai. Yang jauh-jauh maksudnya kapan? Yang sampai zaman-zaman sekarang ini lah. Yang mengatakan tak sampai itu yang zaman-zaman kita ini. Yang dulu-dulunya mereka yang sangat ketat dalam beberapa hal ibadah, khawatir bid'ah segala macam itu, dulu masalah ini mereka juga mengatakan sampai. Ada lagi yang menarik ini yang zaman sekarang nih, yang sezaman dengan kita maksudnya, walaupun mereka dah wafat juga ini. Syekh Utsaimin dah wafat. Syekh Nasrul Albani mengatakan, dia ini menyimpulkan sendiri nih. Apa kata dia? Idza kana alladhi yaqra'ul Qur'an huwal waladu lil mauta sawa'un kana aban au umman fa hadhil qira'ah tanfa'u. Kalau yang baca Quran itu anak kandungnya, diniatkan untuk bapak dan ibunya, sampai pahalanya. Wa amma man siwal aulad fala tanfa' qira'atu. Kalau selain anak dia tak ada manfaatnya katanya. Atau pula dia tak sampai. Kalau orang yang bukan anaknya tak sampai, kalau anak sampai. Itu kesimpulan sendiri. Tapi mengapa orang membaca surah Yasin? Yasin itu ada keutamaannya, banyak keutamaannya. Di antara Yasin, orang mau meninggal juga dibaca Yasin. Kata Nabi, iqra'uha ala mautakum. Ini dalil juga nih. Karena terlalu panjang, lihat aja yang warna merah tuh. Apa kata Nabi? Bacakan surah Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah subuh ini kita awali dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita meraih fadilah dan keutamaannya, mendapatkan pahala seperti orang salat tahajud sepanjang malam. Begitu kata Nabi dalam satu hadis.
faka'annama qama al-laila kullah. Orang yang salat subuh berjamaah sama seperti salat tahajud sepanjang malam. Kemudian kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada subuh kali ini kita akan membahas satu tema berkaitan tentang amalan orang hidup diniatkan, dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apakah boleh? Bagaimana hukumnya? Apakah bisa? Dan apakah sampai pahalanya? Itulah yang diperbincangkan oleh para ulama. Sebenarnya masalah boleh tak boleh, para ulama dulu membolehkan. Tapi yang menjadi problem itu ada yang menjadi temanya itu sampai atau tidak. Nah, sebahagian hari ini banyak orang mengatakan tak sampai. Sampai tak sampai itu perlu didudukkan perkaranya. Apakah ada dalil-dalilnya yang mengatakan sampai atau tidak itu? Nah, inilah yang akan kita bahas pada subuh kali ini. Ada amalan yang benar-benar diperintahkan Nabi, bahkan amal orang hidup tapi pahalanya untuk orang yang wafat. Di antaranya satu, badal haji dan umrah. Itu cerita badal haji dan umrah. Orang membadalkan haji untuk saudaranya, orang tuanya yang sudah wafat, itu disyariatkan. Nah, apakah pahala haji orang hidup ini yang diniatkan badal untuk almarhum fulan sampai? Ya karena ada hadis-hadis tentang itu. Dan ini dapat disimpulkan seperti riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, mendengar Nabi mendengar seorang laki-laki mengucapkan kalimat labbaika an syubrumah. Biasanya orang melaksanakan haji dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu orang haji. Tapi sahabat satu ini tak begitu. Gimana dia nyebut? Labbaika an syubrumah. Labbaika an syubrumah. Tiba-tiba Nabi mendengar itu langsung bertanya. Kata Nabi, man syubrumah? Siapa syubrumah? Kenapa engkau ucapkan labbaika an syubrumah? Lalu sahabat ini pun menjawab, akhun au qarib li, dia saudaraku, dia juga kerabatku, orang terdekat keluarganya. Bahkan dalam riwayat lain yang dimaksud syubrumah itu orang tuanya. Tapi dalam riwayat ini disebutnya akhun au qarib. Sebetulnya akhun itu saudara. Bisa juga orang tua itu bahagian saudara seiman gitu kan. Nah, jadi kalau dia sesama beragama Islam, tapi di sini disebutkan dia akhun au qarib, dia saudaraku, dia kerabatku. Lalu Nabi bertanya kepada dia, hajjata an nafsika, apakah engkau sudah menunaikan ibadah haji untuk dirimu sendiri? Maka Nabi bertanya itu langsung dijawab sahabat ini, la, saya belum menunaikan ibadah haji. Lalu kata Nabi, hujja an nafsika, engkau tunaikan ibadah haji itu untuk dirimu sendiri dulu, thumma hujja an syubrumah, kemudian barulah engkau tunaikan ibadah haji untuk syubrumah. Siapa syubrumah? Yang sudah wafat. Artinya amal orang hidup
diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah wafat berdasarkan hadis ini disyariatkan. Maka orang kalau mau menghajikan orang tua yang sudah wafat, syaratnya dia haji dulu. Nah, tapi andaikan kita mau juga bersamaan dengan ibadah haji, umpamanya ada orang ini pertama kali dia melaksanakan haji, lalu dia ingin juga sekalian menghajikan orang tuanya, carilah orang yang sudah haji, bayar, tolong hajikan orang tuaku. Tapi masalah ini harus betul-betul orang yang amanah, yang betul-betul dia, jangan ada juga mafia-mafia badal ini banyak ya, memanfaatkannya, diambilnya semua orang. Nah, rupanya tak terlaksana dengan baik, tak terlaksana. Jadi ini problem ini. Nah, oleh karena itu cari orang yang betul-betul kita kenal dan yang dia sudah diakui kredibilitasnya, sampai yakin bahwa ini tak mungkin dia akan khianat. Nah, oleh karena itu bisa dengan cara seperti itu. Atau dulu sudah pernah haji, tapi ini dapat lagi kesempatan haji. Kesempatan haji niatkan ini labbaikaan pulan, sebutkan namanya. Nah, maka haji itu pun pahalanya sampai kepada orang yang sudah wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah kurban. Ibadah kurban itu kalau diniatkan untuk orang yang sudah wafat disyariatkan. Bahkan kalau kita kaji, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang mengatakan bahwa dia bisa dilakukan jika ada wasiat. Kalau kita kaji dalam fikih Syafi'i itu, kalau ada wasiat bisa. Tapi tidak semua kalangan mazhab Syafi'i berpendapat begitu. Ada juga yang berpendapat sampai pahalanya karena dikiaskan ke ibadah infak atau sedekah. Siapa yang mengatakan begitu? Abul Hasan Al-Abbadi, dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhazzab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Apa kata dia? Wa amma at-tadhiyah 'anil mayyin faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha. Adapun berkurban untuk orang yang sudah wafat itu, menurut Abul Hasan Al-Abbadi itu boleh saja, bahkan boleh secara mutlak. Karena apa? Li'annaha darbun minas sadaqah. Karena kurban itu sama hakikatnya dengan sedekah dalam konteks bahwa daging itu disedekahkan memang. Kan daging kurban itu diberikan. Nah, oleh karena itu sedekah untuk orang yang sudah wafat ini was-shadaqatu tasihhu, sah hukumnya, anil mayyin, diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Sah. Wa huwa wa tanfa'u, dan itu bermanfaat untuk almarhum, wa tasilu ilaihi bil ijma', dan sampai pahalanya itu kepada yang sudah wafat dan berdasarkan ijma'. Ini penting. Berdasarkan kesepakatan seluruh ulama di masanya. Jadi ulama-ulama dulu mengatakan sah, tak ada masalah. Entah sekarang aja mengatakan tak sampai. Bisa pula dia mengatakan tak sampai. Memangnya sudah wafat. Kalau sudah meninggal dia hidup lagi. Kemarin aku suruh setelah aku meninggal nih, bacakan sedekahkan, sampai dah? Tak sampai, makanya aku katakan tak sampai. Sekarang tak ada orang yang bisa meyakini mengatakan itu. Jadi tetapi ijma' ulama ini menunjukkan karena dalil-dalilnya tegas banyak sekali tentang ini, maka sampai pahalanya. Kurban untuk orang yang sudah wafat, maka sampai pahalanya. Makanya kalau kita lihat di daftar peserta kurban itu ada juga dalam kurung ALM, almarhum, ada lagi almarhumah. Sebahagian orang yang tak tahu perkara ini, mana bisa orang yang sudah meninggal kurban katanya. Kita tahu dalil-dalil tentang ini, maka perlu penjelasan. Itu yang kedua.
Yang ketiga, bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, zikir-zikir itu sampai. Kalau diniatkan pahalanya untuk orang sudah wafat, sampai. Dari mana datangnya sampainya? Dan mengapa perkara bacaan Quran ini banyak dihujat? Wah, sekarang banyak nih. Apalagi yang baru-baru sekarang ini jadi viral ini karena ada orang yang berpendapat tak sampai, meninggal dia. Habis meninggal tuh banyaklah tokoh-tokoh kita kirimkan Al-Fatihah. Nah, pas tengok di komen tuh, sampai atau tidak ya? Masalah, sampai atau tidak ya? Kata dia tak sampai kemarin. Gimana kita mau konfirmasi? Tak bisa kita konfirmasi. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka ulama kita mengatakan sampai. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, mengapa ada orang yang berkeyakinan bacaan Quran yang diniatkan untuk orang wafat itu tak sampai? Apa betul yang menyebabkan dia meyakini tak sampai? Setelah kita telusuri, di antaranya karena meyakini atau melihat satu hadis yang sudut pandangnya tekstual sekali. Yang mana itu? Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah. Kalau meninggal manusia, anak Adam, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kan populer hadis itu. Jadi orang yang berkeyakinan bacaan Quran tak sampai ini diukurnya dengan hadis nih. Karena amal itu yang sampai katanya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Yang lain tak bisa, Quran tak bisa. Dia tak lihat dhamirnya. Coba lihat dhamirnya. Kalau meninggal anak Adam, terputus amalnya. Siapa? Amal siapa yang dimaksud? Amal orang meninggal itu yang terputus. Sekarang yang beramal siapa? Orang hidup atau orang meninggal? Orang hidup. Cuma pahalanya ini diniatkan, dimohonkan kepada Allah. Ini aku baca Quran ya Allah. Ini kan ada pahala bacaan Quran ini. Aku mohonkan kepada Engkau ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quranku ini kepada dia. Kan konteksnya di situ. Tapi karena dia memahami secara umum aja tanpa memahami dasar-dasar atau kemana dhamirnya kembalinya, maka dia keliru memahaminya. Disangkanya amal orang udah meninggal itu ya putus, tidak akan ada lagi amal yang sampai kepadanya kecuali amal dia dulu. Akan menafsirkan sendiri. Tidak akan ada lagi amal orang yang sudah mati itu bisa sampai pahala kepada dia karena dibatasi dengan hadis ini. 3 aja yang sampai pahala kepadanya. Amal dia dulu ketika hidup bersedekah, juga pernah dia menyampaikan ilmu, ilmunya diamalkan orang, mengalir terus pahalanya. Juga pernah dia mendidik anaknya sehingga anak itu menjadi soleh, baik anak itu sampai pahalanya. Selain itu tak sampai. Jadi dia nyimpulkan berarti bacaan Quran orang yang masih hidup tak sampai, karena itu amal orang hidup. Yang sampai ini kan tapi dia memahaminya amal siapapun tak akan bisa sampai kepada dia. Itu namanya memahami pola pikir atau sudut pandang sendiri tanpa mengindahkan hadis-hadis yang banyak terkait tentang itu. Makanya perlu lihat amal dia yang tak bisa lagi dia beramal karena sudah meninggal. Tapi orang lain yang beramal kalau diniatkan pahalanya bisa sampai. Buktinya badal haji tadi. Sampai pahalanya. Nah, buktinya kurban tadi sudah meninggal dia sampai pahalanya. Tapi kalau dibatasi dengan ini, mana ada di situ sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Tidak ada haji di situ. Gimana dia menjelaskan kedudukan badal haji itu? Nggak akan jumpa dia karena sudah dibatasi oleh 3. Maka hadis ini bukan batasan dan bukan menceritakan tentang amal orang hidup untuk orang mati. Tapi amal orang yang sudah mati itu dia dulu pernah beramal sampai terus mengalir pahalanya. Jadi lihat konteks hadis itu apa, berbicara tentang apa. Tapi karena hadis ini dipaksa untuk menghambat
pemahaman kalau ibadah orang hidup yang diniatkan pahalanya untuk orang wafat sampai itu dihambat, makanya dia sangat semangat untuk menjelaskan makna hadis ini berdasarkan pemahaman yang keliru. Maka orang-orang yang tidak melihat konteks ini, dia akan yakin juga, oh iyalah, kan udah putus amal, tidak ada lagi yang bisa sampai kepadanya. Maka kita harus lihat. Sedangkan ulama-ulama yang ekstrim dalam beberapa mutasyaddid istilahnya, dalam masalah bid'ah, masalah apalagi, masalah khurafat, tahayul, kemudian amalan yang dinilai itu tidak sesuai syariat, kan banyak ulama mutasyaddid itu. Dalam bab ini pun mereka longgar, seperti misalnya Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini sangat ketat dia dalam beberapa hal. Tentang bersalaman habis sholat nih, menurut Syekh Ibnu Taimiyah bid'ah, masuk neraka gara-gara salaman. Itu Syekh Ibnu Taimiyah menurut dia gitu. Tapi dalam bab ini longgar dia. Nah, apa kata dia? Wa ammal qiraah was sadaqah wa ghairuhuma min a'malil birri fala niza'a baina ulama'i sunnah wal jamaah fi wusuli thawabil ibadat al maliyah kas sadaqah wal 'itqi kama yasul ilahi aidan ad-du'a wal istighfar wa salat alaihi salatul janazah wa du'a inda qabrihi. Jadi kata ya, bacaan Quran, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya termasuk perbuatan yang baik dan tidak ada pertentangan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sampai pahala ibadah itu seperti ibadah harta, sedekah, membebaskan budak, hamba sahaya, sampai pahalanya. Tak ada pertentangan katanya. Begitu juga dengan doa. Ya doa itu sampai. Untuk apa kita berdoa kalau tak sampai tadi? Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, itu waktu khutbah ada tak doa begitu? Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampuni kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, al ahya'i yang masih hidup, wal amwat maupun yang sudah mati. Itu artinya doa orang hidup sampai, karena disuruh kita berdoa. Al ahya minhum wal amwat, yang masih hidup di antara kaum muslimin muslimat ini maupun yang sudah wafat. Karena ada juga doa kama sabaquna bil iman, mereka yang sudah mendahului kami dengan iman. Orang-orang yang beriman dulu sudah meninggal, dia didoakan sampai kebaikan untuk dia. Kalau tak sampai, untuk apa salat jenazah? Salat jenazah itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu doa untuk dia. Kebaikannya sampai kepada dia. Nah, begitu juga katanya ada istighfar, mohon ampun untuk dia. Kemudian doa di kuburan, doa di kuburan. Sekarang orang yang paham-paham yang menyimpang nih, meninggal keluarganya, orang tuanya bahkan meninggal, cuma karena dia yakin tak ada ibadah di kubur, tak boleh beribadah di kubur katanya. Habis dikuburkan tuh, diusirnya orang, balik pulang, tak ada doa-doa sini. Apa tak kasihan itu? Seharusnya bahkan kata Nabi, salulahut tasbih, setelah engkau makamkan, mohonkan kepada Allah biar dia memiliki ketetapan, kuat jiwa, kuat dia menghadapi pertanyaan malaikat. Nabi yang nyuruh itu. Sementara orang yang paham tak jelas ini, dilarangnya orang berdoa di situ, disuruhnya orang pulang. Ini memang luar biasa. Nah, ini perlu kita luruskan. Nah, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, meskipun begitu katanya ada perbedaan tentang sampai atau tidak pahala ibadah badaniyah, ibadah fisik seperti sholat. Sholat itu kan ibadah badan, ruku, sujud, i'tidal. Kalau yang harta tadi kan ya membebaskan budak. Kalau itu udah jelas sampai katanya, sedekah katanya. Itu udah pasti sampai katanya. Nah, tapi kalau ibadah
puasa, salat, bacaan Quran katanya. Maksudnya bacaan-bacaan. Nah itu kata dia ada yang berbeda pendapat. Namun kata dia di ujungnya dia katakan was-shawabu annal jami' yasilu ilaihi. Adapun pendapat yang benar, nah ini langsung diklaim nih. Pendapat yang benar tentang ini semua ibadah itu sampai kepada mayit. Syekh Ibnu Taimiyah itu berpendapat. Sementara yang meyakini tak sampai ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Itu masalah. Muridnya memang tak beradab sama gurunya. Dia ambilnya kesimpulan sendiri tak sampai. Bahkan dalam majmu' fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah dikatakan apa? Was-shawabu annal jami' yasilu ilaihi faqad thabata fis sahihain 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Disebutkan dalilnya. Mengapa puasa itu bisa sampai? Kan puasa ibadah fisik juga, ibadah nahan diri, nahan makan minum. Nah, itu sampai katanya. Apa dalilnya? Siapa yang telah meninggal dunia punya hutang puasa, maka walinya, keluarganya yang menggantikan puasanya. Yang masih hidup lah yang menggantikan. Niatnya untuk orang yang sudah wafat. Sampai orang yang sudah wafat masih punya hutang puasa, itu bisa keluarganya menggantikan. Keluarganya masih hidup. Ibu-ibu atau siapalah, bapak-bapak juga mungkin. Umpamanya andai ini berandai tanggal 11 Ramadan itu jatuh sakit. Sebetulnya dia dah puasa 1, 2, 3, 10 hari dah puasa, tanggal 11 sakit. Sakit-sakit biasa ya. Sakit-sakit demam-demam puyuh ya. Demam-demam ringan cuma agak apa sedikit ini katanya tak bisalah. Dia tak puasa. Sampailah akhir Ramadan meninggal dia. Berarti dia terhutang puasa 20 hari. Siapa yang gantikan 20 ini? Anaknya, keluarganya. Kalau tidak dia tetap hutang. Sakit-sakit yang mungkin berharap kesembuhan. Rupanya takdir Allah ditetapkan meninggal dia. Kan boleh meninggalkan puasa karena sakit. Kana maridun aw ala safarin, siapa yang sakit atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah dia ganti di hari yang lain. Cuma karena takdir Allah dia meninggal, hutang dia itu harus diganti oleh keluarganya. Berarti sampai. Nah, itu di antara dalilnya. Lalu dia katakan lagi wa thabata aidan ilaihi amara imra'atan matan ummuha wa 'alaiha shaum an tasuma an ummiha. Begitu juga Nabi pernah memerintahkan seorang perempuan meninggal ibunya dan ibunya masih punya hutang puasa. Lalu Nabi memerintahkan kepada anaknya ini agar berpuasa untuk ibunya. Wa fil musnad, disebutkan dalam musnad, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Amr bin As, Nabi pernah juga mengatakan kepada Amr bin As, "Lau anna abaka aslama fatasaddaqta anhu," kalau ayahmu meninggal dunia, anna abaka tapi dia Islam, catatannya dia muslim, fatasaddaqta anhu, lalu engkau bersedekah atas namanya, au sumta atau engkau berpuasa atas namanya, niat untuk orang tua tu, au a'taqta anhu atau engkau membebaskan budak hamba sahaya untuk dia niatnya. Lalu apa kata Nabi? Nafa'ahu dzalika, bermanfaat untuknya. Bermanfaat untuknya. Lalu kata Imam Syekh Ibnu Taimiyah tadi mengatakan apa? Wa hadza madhhabu Ahmad, inilah pendapat mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, wa Abi Hanifah, begitu ini juga pendapat mazhab Hanafi, wa ta'ifatum min ashabi Malik wasy-Syafi'i, sebahagian dari pendapat mazhab Malik dan Syafi'i. Begitu kata Syekh Ibnu Taimiyah. Banyak lagi, Ibnu Qayyim juga begitu, muridnya langsung mengatakan sama, tapi muridnya yang jauh-jauh ini yang tak sampai katanya. Kalau muridnya langsung Ibnu Qayyim mengatakan sampai. Yang jauh-jauh maksudnya kapan?
Yang sampai zaman-zaman sekarang ini lah. Yang mengatakan tak sampai itu yang zaman-zaman kita ini. Yang dulu-dulunya mereka yang sangat ketat dalam beberapa hal ibadah, khawatir bid'ah segala macam itu. Dulu masalah ini mereka juga mengatakan sampai. Yang sekarang-sekarang misalnya kita lihat Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin juga paham tentang ini, tetapi dia mengatakan ada perbedaan di sini. Bahkan dia menuduh Imam Syafi'i mengatakan tak sampai. Dia apa kata dia? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama mengatakan pahala ibadah badan, salat, bacaan Quran sampai kepada mayit. Pendapat pertama disebutkannya begitu. Seperti sampainya ibadah harta, sedekah tadi, membebaskan budak. Dan ini pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafi, Imam Ahmad, mazhab Hambali, dan sebahagian ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan ini pendapat yang benar. Sebetulnya dia sampai katanya. Tapi dia sudah mengatakan apa? Pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai. Ibadah fisik tadi, ibadah badan tadi tak sampai katanya. Baca Quran kan ibadah fisik, lisan berucap, itu tak sampai itu katanya. Siapa yang berpendapat begitu? Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, dia mengatakan itu pendapat masyhur Imam Syafi'i. Apa iya Imam Syafi'i mengatakan tak sampai? Karena Syekh Utsaimin sudah mengatakan pendapat masyhur Imam Syafi'i dan Imam Malik, pahala bacaan Quran tak sampai kepada mayit. Iya atau tidak itu? Jangan-jangan dia salah-salah ngambil potongan cuplikan. Karena zaman sekarang ini kan cuplikan-cuplikan aja. Video gitu juga. Potong video pendek. Disangkanya betul padahal dia tak dengarkan video utuh. Begitu ya kitab ulama ini. Kalau tak dibaca sampai selesai bisa keliru tuh. Diambilnya potongannya. Padahal baru penjelasannya belum tuntas. Langsung dikatakannya Imam Syafi'i tak sampai. Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran tak sampai. Ada lagi yang menarik ini yang zaman sekarang nih, yang sezaman dengan kita maksudnya, walaupun mereka dah wafat juga ini. Syekh Utsaimin dah wafat. Syekh Albani, Syekh Nasrul Albani mengatakan dia ini menyimpulkan sendiri nih. Apa kata dia? Idza kana alladhi yaqra'ul Qur'an huwal waladu lil mauta sawa'un kana aban au umman fa hadhil qira'ah tanfa'u. Kalau yang baca Quran itu anak kandungnya diniatkan untuk bapak dan ibunya sampai pahalanya. Wa amma man siwal aulad fala tanfa' qira'atu. Kalau selain anak dia tak ada manfaatnya katanya. Atau pula dia tak sampai. Kalau orang yang bukan anaknya tak sampai, kalau anak sampai. Itu kesimpulan sendiri. Berarti salat jenazah anak jelas salat jenazah. Orang lain tak usah salat jenazah. Itu kesimpulan Syekh Albani. Nah ini yang berkembang nih, yang zaman-zaman sekarang ini berkembang nih. Tak ada gunanya tuh. Untuk apa baca Quran untuk orang sudah meninggal? Tak sampai. Lalu dipisahkannya kalau anaknya sampai katanya. Ada lagi yang katakan anaknya pun tak sampai. Nah itu memang luar biasa. Nah inilah yang berkembang sampai hari ini. Lalu kita akan selesaikan perkara ini. Apa benar Imam Syafi'i mengatakan tak sampai? Ini representasi mazhab Syafi'i nih, ulama Syafi'i. Kalau orang cerita tentang mazhab Syafi'i, siapa ulama yang sudah mengumpulkan qaul-qaul ulama mazhab Syafi'i, disimpulkan Imam Nawawi. Ulama hebat luar biasa. Apa kata Imam Nawawi? Wal mukhtar, pendapat pilihan kami dalam hal ini, al-wusul, sampai pahala bacaan Quran itu. Baik bacaan Quran maupun bacaan zikir-zikir. Sampai pahalanya. Catatannya apa? Jika ada catatannya. Idza sa'alallah, kalau dia memohon kepada Allah untuk disampaikan pahalanya. Ya kalau tak dimohonkan berarti untuk dirinya sendiri. Saya baca Quran enggak ada diniatkan pahala dimohon kepada Allah. Berarti untuk kita itu.
Tapi kalau dia, ya Allah sampaikan pahala bacaan Qur'anku ini untuk almarhum fulan. Nah, sampai itu kalau begitu. Karena ini termasuk doa. Doa termasuk perkara yang disepakati kebolehannya untuk mayit. Dapat manfaat dari doa tersebut. Begitu kata Imam Nawawi. Ada lagi Syekh bin Bas. Ini langsung tak sampai katanya. Inilah yang berkembang sekarang tuh. Yang paling ketat itu dalam masalah tak sampai itu karena paham ini. Apa kata Syekh bin Bas? Amma qira'atul Qur'an faqad ikhtalafa ulama fi wusuli thawabiha ilal mayyit fi ala qaulaini li ahli ilmi. Dia mengatakan tentang bacaan Quran ini ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang rajih menurut dia, pendapat yang kuat bahwa bacaan Quran itu tak sampai untuk orang meninggal katanya. Pendapat inilah yang terus dikembangkan sampai hari ini itu oleh sebahagian yang baru-baru hijrah tuh, semangat tak terkendali itu, langsungnya menyalahkan jamaah yang baca Quran untuk orang yang wafat. Nah, yang menarik lagi, inilah alasan yang selalu dikembangkan karena Nabi tak pernah buat. Nah, kan gitu Pak ya. Asal Nabi tak pernah buat, berarti tak boleh, tak sampai, tak. Disimpulkan langsung. Nabi tak pernah buat, sahabat tak juga melakukannya. Lalu nanti ada kesimpulan. Andaikanlah bacaan Quran ini benar, tentulah Nabi sejak dulu sudah melakukannya. Apakah Nabi dulu tak ada orang meninggal di zamannya? Khadijah meninggal. Apakah dibacakan Quran kepada Khadijah oleh Nabi? Akan begitu cara mereka mengatakan tak sampai itu. Jadi tidak ada gunanya kalian baca Quran niat pahala untuk orang meninggal. Karena Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Begitu pahamnya. Tapi kita akan buktikan pagi ini. Betul tidak Nabi tak pernah buat? Betul tidak Nabi mengatakan bahwa Nabi tak pernah mengatakan bahwa bacaan Quran ini bisa dibacakan untuk orang sudah wafat. Kita buktikan. Ini yang mengatakan tak pernah dibuat Nabi ini kurang piknik aja. Belum jumpa aja deh hadis-hadis. Tak jumpa jangan bilang tak ada. Tak jumpa jangan bilang tidak pernah dibuat Nabi. Belum jumpa. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang mengatakan Imam Syafi'i tak sampai. Imam Syafi'i mengatakan pahala bacaan Quran tak sampai. Iya atau tidak? Ini dia yang perlu dijelaskan. Nih, justru Imam Syafi'i menganjurkan untuk membacakan Quran di sisi mayit. Mayit itu kan orang dah meninggal. Baik dia meninggal belum dimakamkan maupun dia meninggal sudah dimakamkan. Jadi orang baru meninggal, bacakan Quran di sisinya. Kemudian orang sudah meninggal dunia, dah dimakamkan, bacakan Quran di kuburannya. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Syafi'i, dinukil oleh Imam Nawawi, yustahabbu ay yaqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an 'indahu kana hasanan. Dianjurkan membaca Quran di sisi mayit. Jika sampai khatam, itulah lebih baik. Jadi sebetulnya kalau mau kita menyampaikan pahala ini, khatamkan Quran tuh di kuburan tuh. Sanggup enggak? Imam Syafi'i sanggup. Imam Syafi'i dia mengatakan khatam itu karena dia dah buat bagus nih, paling afdal itu khatamkan Quran di sisi di kuburan itu. Waktu Imam Syafi'i berziarah ke makam Imam Hanafi 7 hari, berkali-kali dia khatam Quran di makam Imam Hanafi. Begitu dia Imam Syafi'i. Kenapa masyarakat kita tak ada yang mengkhatamkan Quran di kuburan? Tak sanggup. Lama mengkhatamkan Quran itu. Maka karena tak sanggup, dipilihlah bacaan yang ringan. Di antara yang ringan itu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim.
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim sampai selesai. Rupanya ada yang kata Yasin ini panjang. Nah kalau gitu Al-Fatihah itu lagi. Al-Fatihah itu bacaan Quran, induknya Quran. Kalau Yasin jantungnya Quran, dipilihnya surah-surah utama. Sebetulnya kalau yang paling bagus khatam, tapi minimal paling tidak Al-Fatihah itu atau akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Seperti yang diucapkan Nabi kepada ini dalilnya. Orang yang mengatakan tak ada dalilnya itu ini hadis nih Pak. Bukan nanggung-nanggung hadis nih. Hadis ini derajatnya hasan. Sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Hasan dan sahih ini sepakat ulama boleh mengamalkannya. Dan hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab. Dia mendengar langsung dari Nabi. Apa kata Nabi kepadanya? Kata Nabi, "Idza mata ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian meninggal, "fala tahbasuhu wa asri'u bihi ila qabrihi." Jangan kalian menahannya. Jangan ditahan lama-lama jenazah itu sampai 2-3 hari masih di rumah karena menunggu anak pulang dari luar negeri. Jangan ditahan kata Nabi, wa asri'u ila qabri, segerakan untuk dimakamkan. Lalu setelah dimakamkan apa? Wal yaqra 'inda ra'sihi bi Fatihatil kitab. Hendaklah di sisi kepalanya dibacakan surah Al-Fatihah. Wa 'inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi. Adapun di sisi kakinya dibacakan akhir surah Al-Baqarah. Di mana itu? Inda fi qabrihi, di kuburnya, dekat kuburan. Siapa yang menyebut itu? Nabi. Jadi orang yang mengatakan tak boleh baca Quran untuk mayat, gimana dia memahami hadis ini? Tapi hadis itu dhaif. Dhaif dari mana? Siapa yang mendhaifkan? Ini yang mengatakan hasan siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ulama hadis, bahkan dia digelar Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya ulama hadis. Dari sekian banyak ulama hadis itu siapa yang paling luar biasa tuh? Al-Hafiz. Al-Hafiz itu kan gelar tuh. Hafal dia 300.000 hadis lebih. Itu Al-Hafiz tuh. Nah, jadi dia apa katanya hadis ini hasan itu bisa diamalkan. Dialah yang menulis syarah Sahih Bukhari itu. Hadis yang paling sahih di muka bumi ini kan Sahih Bukhari. Dia aja mensyarahkan dalam kitabnya Fathul Bari. Dia juga menulis biografi ulama-ulama hadis yang kalau kita mau merujuk hadis ini sahih atau tidak, tengok biografi ulamanya dulu, perawinya itu. Nah, itu yang dia tulis dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, yang dia ikhtisarkan, ringkas dari kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia juga lah yang menulis kitab Bulughul Maram. Nah, jadi ulama-ulama luar biasa nih. Kata dia hadis ini sanadnya hasan, jadi bisa diamalkan. Nah, oleh karena itu jangan Bapak Ibu ragu. Kalau baca Quran di kubur tuh banyak dilarang-larang orang nanti. Mau saya khatamkan Quran nih. Kau larang-larang aku mau khatam sini. Kok sebentar Bu? Jadi khatam tadi? Jadi. Kok bisa? Aku baca Qul huwallahu 3 kali gitu. Qul huwallahu 3 kali khatam. Apa andai pula? Nah, ini di antara dalilnya. Tapi mengapa orang membaca surah Yasin? Yasin itu ada keutamaannya, banyak keutamaannya. Di antara Yasin, orang mau meninggal juga dibaca Yasin. Kata Nabi, iqra'uha ala mautakum. Ini dalil juga nih. Karena terlalu panjang, lihat aja yang warna merah itu. Apa kata Nabi? Bacakan surah Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Itulah makanya dibaca di kuburan. Orang dah mati itu, orang dah meninggal. Baca Yasin.
Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, termasuk orang yang akan meninggal. Makanya tradisi masyarakat kita bukan sekedar tradisi, tapi sunnah juga. Sunnah itu kan sunnah Nabi. Apa kata Nabi dalam hal ini? Bahwa karena Yasin itu ini dua maknanya. Iqra'u Yasin ala mauta. Mauta itu bisa orang yang akan meninggal, bisa juga orang yang sudah meninggal. Makanya orang yang akan meninggal dibacakan Yasin juga. Pernah kita membacakan Yasin untuk orang akan meninggal? Pernah, Bu? Tak apa-apa itu. Bahkan kita lihat dah beberapa hari dia sakit, udah beberapa bulan. Sulit dia nazaknya, sakratul maut, artinya berat sudah. Nah, itu datanglah jamaah. Baca surah Yasin. Habis itu diniatkan, mohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia akan sembuh ya Allah, mudahkan kesembuhannya. Kalau masih panjang umurnya ya Allah, sembuhkan dia. Tapi kalau ini dah sampai masanya, mudahkan urusannya, mudahkan prosesnya. Itu biasanya setelah tak beberapa lama lagi wafat dia. Iya. Daripada dia tersiksa gitu. Mudahkan ya Allah. Itu kenapa fadilah surah Yasin. Itu kata Ustaz atau kata siapa? Itu Imam Ibnu Katsir yang menyebut. Ini dia. Ini terakhir, habis nih. Boleh tanya jawab. Walihadza qala ba'dul ulama min khasa'isi hadhihi surah. Ulama mengatakan di antara keistimewaan surah Yasin ini, la tuqra'u 'inda amrin 'asir illa yassarahu Allah. Tidaklah surah Yasin dibacakan kepada suatu perkara yang sulit melainkan Allah memudahkannya. Wa kana qira'atuha 'indal mayyit latanzilur rahmah wal barakah. Jadi kalau dibacakan di sisi mayit turun rahmat dan barakah. Termasuk kalau dia mau meninggal. Kalau akan meninggal gimana? Dibacakan surah Yasin itu seakan-akan, bukan seakan-akan, ketika dibaca surah Yasin itu turun rahmat berkah dan memudahkan keluarnya ruh. Jadi baca Yasin itu memudahkan ruhnya keluar. Makanya biasanya setelah dibaca Yasin itu mudah dia. Jadi yang sudah kita amal begitu, tak usah khawatir. Itu karena dah ada penjelasannya. Cuma orang-orang yang baru-baru bertobat, yang dia tak jumpa kajian-kajian yang dah disampaikan ulama dulu, jumpanya kajian yang suka nyalah-nyalahkan. Itulah langsung dia salah-salahkan. Dia tak jumpa kitab-kitab nih.